Hai anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 8. Masih ingat pembahasan kali lalu? Ya, pelajaran sebelumnya kita membahas tentang Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Karena sungguh Allah dan sungguh manusia, Yesus dapat menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Mulai hari ini kita akan membahas tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Kita akan mengawali dengan kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Marilah kita buka pertemuan ini dengan doa pembuka. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kasih-Mu kami dapat mengikuti pelajaran agama Katolik. Ya Bapa, hari ini kami akan berusaha memahami kerajaan-Mu yang diwartakan oleh Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga kerajaan-Mu itu hadir dalam diri kami masing-masing. Akhirnya, apa yang terjadi selanjutnya, kami serahkan ke dalam kasih karunia-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita sudah mempelajari bahwa Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Yesus selalu berusaha untuk mengajak kita berjalan ke jalan yang benar, agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah pokok pewartaan yang dibawa oleh Yesus kepada kita di dunia. Kerajaan Allah merupakan inti atau pokok pewartaan Yesus. Ungkapan kerajaan Allah merangkum bahwa Tuhanlah yang menguasai dunia ini. Diharapkan pada suatu ketika Tuhan hadir untuk mengusir ketidakadilan dan kesusahan dari tengah keberadaan iman kita. Baik anak-anak, untuk selanjutnya marilah kita amati sebuah video tentang kehidupan Sanah. Siapakah Sanah? Apa pekerjaannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Bantaran rel kereta api Tanah Tinggi Senen, Jakarta Pusat adalah salah satu contoh permukiman bagi kaum pendatang. Di tempat ini, bantaran rel tidak lagi hanya menjadi pemukiman, tapi sudah menjadi kegiatan ekonomi sebagian besar warganya. Tinggal di tempat yang memang tidak diperuntukkan untuk bermukim, pastilah tidak dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya. Untuk fasilitas MCK, warga bantaran rel Tanah Tinggi harus mengeluarkan biaya yang dibilang cukup tinggi. Di tengah keterbatasan air, ternyata masih ada warga yang mengandalkan penghasilan dengan membuka jasa cuci. Kondisi fisik yang mulai menurun seiring usia membuat Sana harus meninggalkan profesi dengan hilir mudik sebagai pemulung, beralih sebagai tukang cuci. Terkadang saat pelanggan tak ada, Sana juga bersedia menjadi pengasuh anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja. Mengarungi kerasnya kehidupan ibu kota sejak puluhan tahun lalu memang membuat mental Sana kebal terhadap kerasnya hantaman ibu kota. Setelah sang suami meninggal dunia, ia terpaksa tinggal di dalam gerobak yang dibuat menyerupai gubuk. Tempat tinggal seperti ini memudahkan baginya untuk segera angkat kaki jika sewaktu-waktu bantaran rel Tanah Tinggi kembali ditertibkan oleh aparat yang berwenang. Kasihan ya Sana. Baik anak-anak, marilah untuk mendalami tentang kehidupan Sana, kita membuat sejumlah pertanyaan dan kita berusaha untuk mencari jawabnya. Baik, sudah ada 5 pertanyaan di sini. Yang pertama, siapakah Sana itu? Yang kedua, di mana Sanah tinggal? Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Sanah untuk mencari nafkah? 4. Apa yang dilakukan oleh Sanah jika digusur? Dan yang kelima, apa yang menjadi harapan dari Sanah? Nah, sekarang marilah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, siapakah Sanah itu? Sanah adalah seorang warga miskin yang tidak memiliki rumah. 2. Di mana Sanah tinggal? Sanah tinggal di dalam sebuah gerobak di tepi rel kereta api Tanah Tinggi, Jakarta. 3. Apa yang dilakukan oleh Sanah untuk mencari nafkah? Sanah menjadi buruh pencuci pakaian dan kadang mengasuh anak. 4.
apa yang dilakukan oleh Sanah jika digusur? Sanah mendorong gerobaknya pindah ke tempat lain yang lebih aman. 5. Apa yang menjadi harapan dari Sanah? Sanah ingin hidup baik, memiliki rumah dan penghasilan yang layak. Mari kita lanjutkan pembelajaran ini dengan memahami kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Baik anak-anak, setelah tadi kita membaca 2 bacaan tadi dan menjawab pertanyaan di buku catatan, marilah kita buka buku tugas. Kita akan memahami bagaimana kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Buka halaman baru dari buku tugas, tulis tugas 04. Yesus mewartakan kerajaan Allah. Silakan membaca Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 32. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, setelah selesai mengerjakan tugas 04 tadi, marilah kita ganti dengan buku catatan. Kita akan mencatat rangkuman materi hari ini. Manusia diciptakan secitra dengan Allah. Namun karena bujukan setan, manusia pertama jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Sejak itu manusia harus mencari nafkah sendiri dan mengalami banyak penderitaan. Manusia ingin mencari keselamatan di dunia dan akhirat. Allah yang penuh kasih ingin agar manusia selamat. Dalam perjanjian lama, Allah diimani sebagai raja yang kuat, berkuasa dan berdaulat. Dari kitab Keluaran kita mengetahui Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Dari kitab Imamat kita juga membaca tentang penebusan para budak bangsa Israel pada tahun Yobel. Pada masa Yesus, bangsa Israel dijajah oleh orang Romawi. Mereka ingin merdeka. Mereka mendambakan sosok Mesias Sang Penyelamat. Ada 3 paham kerajaan Allah semasa Yesus hidup. A. Kerajaan Allah bersifat politis. Mesias akan datang sebagai tokoh politik yang mengusir penjajah Romawi dengan senjata. B. Kerajaan Allah bersifat yuridis religius. Allah hadir sebagai hakim atas segala bangsa dan kitab Taurat adalah pokok hukum manusia. C. Kerajaan Allah bersifat apokaliptis. Kerajaan Allah akan tercapai pada akhir zaman, di mana Allah datang ke bumi untuk membentuk dunia baru yang bebas penderitaan. Dalam Injil Lukas, Yesus menggenapi nubuat atau ramalan yang ada dari kitab Nabi Yesaya yang dibaca Yesus di rumah ibadat, yaitu tentang pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan atau Yobel telah datang. Namun, orang yang mendengar tidak percaya pada Yesus dan mengusirnya. Meskipun demikian, Yesus tetap mewartakan kerajaan Allah yang penuh kasih kepada semua orang. Kerajaan Allah adalah pokok pewartaan Yesus. Kerajaan Allah tidak sama dengan daerah kekuasaan Allah. Kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah merajai hidup kita. Hidup kita dipimpin oleh Allah. Kerajaan Allah adalah Allah turun tangan untuk menyelamatkan dan membebaskan dunia dari kejahatan dan dosa. Yesus mewartakan kerajaan Allah supaya manusia bertobat. Kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah. Kita harus menerimanya dengan iman. Kerajaan Allah harus kita wujudkan dengan cara berbuat baik, mengasihi sesama kita. Anak-anak, kita kembali membuka buku tugas. Silakan buka lembar atau halaman baru untuk menulis tugas nomor 05 ini. Anak-anak, cobalah untuk membicarakan dengan orang tua tentang kegiatan yang akan kalian lakukan di tengah keluarga dalam rangka mewujudkan kehadiran suasana kerajaan Allah di tengah keluarga. Misalnya berdoa bersama pada waktu-waktu tertentu, membaca kitab suci, membaca renungan harian, dan lain-lain.
Buatlah laporan secara tertulis dari kegiatan tersebut selama 1 minggu. Minggu depan dilaporkan dengan menjawab: 1. Apa kegiatan itu? 2. Apakah bisa dilaksanakan? 3. Apa atau siapa saja yang mendukungnya? 4. Apa saja hambatannya? Dan yang kelima, apa kesimpulan saya? Silahkan diisi minggu depan, dilaporkan kepada gurumu. Sebelum menutup materi kita tentang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus ini, marilah kita refleksikan apa yang telah kita dapat dengan memejamkan mata. Allah yang penuh kasih telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Allah ingin agar kita semua masuk ke dalam kerajaannya. Menerima kerajaan Allah berarti Allah yang merajai hidup kita. Hidup kita dipimpin oleh Allah. Kita tidak hanya mengandalkan kepandaian, kekayaan, kelebihan kita sendiri, melainkan kita juga harus bersandar sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Di tengah situasi pandemi, banyaknya kejahatan, korupsi, ketidakadilan, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang miskin seperti Sanah. Apakah kita masih tergerak untuk menegakkan kerajaan Allah itu? Apakah diri kita masih punya perhatian kepada orang yang lemah dan tertindas? Beranikah kita membela teman yang tak bersalah? Beranikah kita menegakkan keadilan tanpa pandang bulu? Beranikah kita selalu bersikap jujur memperjuangkan cita-cita kita? Apakah kita sudah berani memperbarui hidup sesuai dengan kehendak Allah? Silakan buka mata, ambil buku catatan, tulis kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini dalam beberapa kalimat, lalu nanti kirim foto buku catatan itu ke gurumu. Baik, setelah proses refleksi selesai, kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Marilah kita bersama-sama mendoakan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu, kami bisa mengikuti pelajaran agama Katolik hari ini. Kami telah belajar mengenal kerajaan Allah yang diwartakan oleh Putra-Mu. Bimbinglah kami agar kami dapat mewujudkan kerajaan Allah dengan hidup damai, saling menolong dan berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Akhirnya, apa yang terjadi selanjutnya kami serahkan ke dalam kasih karunia-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas kebersamaan kita. Jangan lupa masih ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan. Tulis namamu pada halaman buku catatan maupun buku tugas yang dibuat hari ini. Setelah itu silahkan kalian foto buku itu, kirim foto buku tugas dan buku catatan ke gurumu. Khusus untuk tugas nomor 5, tidak hari ini mengirimnya melainkan minggu depan. Jadi hari ini cukup mengirim foto buku tugas nomor 04. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan berkah dalam.